I left unsaid. Oke teman-teman, di sini saya Raffi, di sini saya Malvin, Saya Jinsa. Saya Rahel. Oke, di sini kita akan jalan-jalan dan belajar tentang manusia purba di Museum Sangiran. Jangan saksikan terus perjalanan kita selanjutnya ini. Let's go. Mas Malvin, sekarang kita mau kemana ini? Kita mau melihat koleksi-koleksi yang ada di Sangiran. Oke, let's go. Oke teman-teman, di belakang saya ada Homo erectus archaik. Bisa di zoom ya. Homo erectus yang fosilnya banyak ditemukan di lapisan puncangan dan Grensbank ini memiliki tulang rahang yang kekar dan gigi geleginya besar, dan rentang kehidupannya itu sekitar 1,8 juta sampai 900.000 tahun yang lalu, dengan volume otak itu sekitar 870 cc ya teman-teman. Lanjut ke kanan yaitu Homo erectus tipik. Homo erectus diduga menjadi pendahulu terakhir sebelum berevolusi menjadi manusia modern, Homo sapiens. Hidup pada masa 1,8 juta 200 dan sampai 200.000 tahun yang lalu. Spesies ini lahir di Afrika Timur, kemudian berimigrasi ke seluruh dunia, tak terkecuali Jawa. Di Jawa terdapat 3 tipe Homo erectus. Dan ini adalah Homo erectus yang fosilnya banyak ditemukan di lapisan Kabo Sangiran, dengan rahang lebih ramping dan gigi geleginya lebih kecil dibanding tipe arkaik. Fosil Homo erectus tipik juga tersebar di Trinil, Ngawi, Patiam atau Kudus, dan Samedo, Tegal, dan rentang kehidupannya itu sekitar 800 hingga 300 tahun yang lalu, dengan kapasitas otak yaitu 1000 cc ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah Homo erectus progresif yang kapasitas otaknya lebih besar, membuat atap tengkoraknya itu lebih tinggi ya teman-teman. Lebih tinggi memudar, dan pada 2 tipe pendahulunya Homo erectus tipe ini tidak ditemukan di Sangiran. Sebagian besar ditemukan di Gadong atau Blora, Seloporo atau Ngawi, dan Sembung Macan yaitu Sragen ya. Rentang kehidupannya itu sekitar 200 sampai 1000 tahun yang lalu, dan kapasitas otaknya itu sekitar 1100 cc ya teman-teman. Sekarang kita melanjut ke mana? Ruang pamer 2 ya? Sekarang kita lanjut. Ya. Langsung aja kita ke ruang pamer 2 dan kita akan melihat koleksi apa aja yang ada di Sangiran. Let's go. Kita sudah sampai di mana ini? Ya, pamer 2 ya. Langsung aja kita naik. Let's go. Oke teman-teman. Ini kita akan mendengarkan penjelasan dari teman kita yaitu Isa tentang Penjelasan bagaimana cara manusia purba berburu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih cara manusia purba itu berburu? Jadi mereka itu tidak berburu seperti hewan kijang ini secara langsung, tapi mereka apa? Mereka itu mengambil makanan dari harimau ini. Jadi mereka istilah itu mencuri makanan. Jadi bagaimana cara mereka mencuri? Mereka itu mencuri menggunakan alat-alat seperti batu dan juga kelabur. Kelabur ini adalah sebuah alat untuk memukul. Nah, jadi pasti kalian bertanya, kenapa sih mereka nggak takut dengan harimau? Nah, menurut penjelasan dari Pak Sutanto tadi, kenapa mereka nggak takut dengan harimau, beruang, segala macam? Itu karena kapasitas otak mereka kecil, jadi mereka tidak mempunyai rasa takut sedikit pun terhadap hewan buas. Nah, setelah mereka berhasil mengambil makanan dari hewan buas, mereka memakannya secara langsung tanpa dimasak. Karena pada zaman mereka belum mengenal adanya api. Dan karena mereka memakan makanan mentah itu, rahang mereka mengalami pembesaran. Oke teman-teman, jadi ini adalah bola batu, yaitu adalah alat bantu yang dibuat dari manusia purba. Dan ini adalah proses pembuatan bola batunya, yaitu zaman dulu orang purba membuatnya dengan cara dari batu dan batu ditumbuk secara terus menerus sehingga bisa membentuk sebuah lingkaran seperti pada contoh di sini.
Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah serpi. Bagaimana cara mereka membuat alat serpi? Nah, jadi seperti ini. Mereka membenturkan sebuah batu dan ketika ada yang tajam, mereka akan mengambilnya. Dan alat serpi ini mereka gunakan untuk memotong dan juga untuk menusuk. Selanjutnya, itu ada spatula dan juga alat penusuk. Nah, bedanya dengan alat serpi itu, kalau spatula dan alat penusuk itu terbuat dari tulang. Jadi mereka menghancurkan tulang dan ketika ada yang tajam itu mereka ambil untuk menjadi alat untuk berburu ataupun untuk ya memotong segala macamnya. Jadi begitu. Oke, teman-teman, di sini ada kapak neolitik ya teman-teman. Kapak ini biasanya digunakan ketika para manusia purba itu menghancurkan batu atau benda-benda keras. Nah, mereka menggunakan kapak neolitik ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan orang-orang zaman dahulu, yaitu dengan cara berburunya tidak sendiri-sendiri ya, atau tidak individual, melainkan mereka berburu bersama-sama atau berkelompok. Dan juga mereka juga membuat alat berburu dari batu dan juga tulang. dengan cara bersama-sama ya teman-teman ya. Dan itulah kebudayaan orang zaman dahulu ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia purba yang ada di Sangiran ini dan akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Jinsa. Ya. Oke, jadi yang ada di Museum Purba Sangiran ini yang kita temukan itu ada kayak ini itu adalah tulang kepala dan juga sebelahnya ini adalah tulang paha. Jadi ukuran tulang paha orang zaman dulu dan sekarang itu sama untuk ukurannya. Lalu di sini ini adalah fragmen pecahan kening. Ya, jadi tadi dari Pak Sutanto itu cerita kalau misalnya pecahan ini tuh terbagi menjadi 12 bagian dan itu udah tersebar di museum-museum lain dan ini salah satunya ditaruh di Museum Sangiran ini. Lalu ya di situ banyak sekali atap tengkorak dari manusia purba. Jadi bukan hanya satu spesies saja, tapi banyak spesies yang ditemukan dan itu berbeda-beda. Ada yang kondisinya sudah hancur lebur, ada yang kondisinya itu ya masih utuh, ada yang mungkin patah sebelah segala macam. Dan itu patah itu bukan dari ya penelitiannya, bukan dari penelitinya yang mematahkan, tapi memang sudah proses alaminya yang sudah patah. Jadinya tuh ya ada yang lengkap, ada yang tidak. Contohnya kayak tadi yang tulang kening ini, aslinya tuh ada banyak, tetapi karena ya proses alami jadinya terpecah menjadi 12 bagian dan itu kata Pak Sutanto tadi itu ada di berbagai museum yang ada di Indonesia ini. Jadi ya mungkin ada di museum lain seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang bagian rahang gigi pada manusia purba ya teman-teman. Nah, dan di sini ada rahang gigi bagian atas yaitu namanya Meganthropus dan ini ukuran rahang giginya besar. Lalu yang di sebelahnya ini ada Pithecanthropus, ya ini adalah bagian rahang gigi bawah yang ukurannya lebih kecil daripada Meganthropus. Dan kenapa di bagian Meganthropus itu bagian rahang gigi bagian atas itu lebih besar karena namanya adalah mega, jadi dia adalah besar. Jadi itu ya teman-teman. Halo teman-teman. Di belakang ini kita melihat ya bagaimana mereka hidup di hutan ya Mbak ya. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mereka selalu membawa kayu ya untuk berjaga-jaga ketika ada buas ya teman-teman. Nah, mengapa mereka membawa tongkat selalu? Karena pada zaman mereka spesies ini termasuk yang sering punah karena mereka sering diburu oleh hewan buas. Lanjut ke teman kita di sana ya. Mas. Kamu lihat apa, Mas? Jadi ini aku lagi
mencoba untuk memahami apa maksudnya ini, dan ternyata aku baru paham kalau ternyata ini adalah kehidupan alam atau kehidupan hewan-hewan dari zaman dulu. Jadi untuk kerbau, gajah, dan ya segala macamnya itu mereka hidup berdampingan secara damai di alam. Dan untuk yang di situ itu adalah kijang. Jadi anak-anak itu direpresentasikan sedang memburu kijang, dan ya mereka itu menahan kekuatan kijang kecil. Dan ya untuk informasi aja, kijang kecil itu tenaganya lumayan kuat, jadinya mereka bisa dibilang kesusahan. Dan juga untuk kecepatan dari kijang-kijang itu lumayan cepat, makanya digambarkan ada yang terjatuh dan juga yang menahan. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari apa yang ingin disampaikan oleh pengelola Sangiran ini. Sugeng siang Pak, perkenalkan nama saya Rafael Simamora, saya dari SMK Katul Santo Mikael Surakarta, saya dari kelas 10 TP1. Ya. Saya ingin bertanya Pak, miturut Bapak, kangging punopo para wisatawan asing sowan wonten ing Sangiran? Ini pertama kali saya mengenalkan diri, nama saya Pak Sutanto, ya, sebagai pemandu lokal yang di Sangiran sini. Siapa? Nah, pertanyaan Anda saya jawab, kenapa banyak wisatawan yang datang di Sangiran? Karena di Sangiran ini ada penemuan yang dimaksud untuk kehidupan manusia. Untuk Yaitu pembelajaran. ada 3 tadi. Ada 3 regenerasi. Yang pertama dikasih nama Meganthropus paleojapanicus, yang kedua dikasih nama Pithecanthropus erectus, yang ketiga disebut nama Homo sapiens. Nah, ketiga-tiganya ini perkembangan dengan penelitian semuanya disebut dengan nama Homo erectus. Ya, itu. Makanya di Sangiran ini banyak orang yang kunjung di Museum Sangiran karena akan mencari tahu bagaimana asal-usul manusia yang ditemukan di Sangiran. Itulah banyak sekali para pengunjung yang datang di Sangiran. Apa lagi? Kenapa sebabipun masyarakat kedah sinau dewi utawi ngemut-emut babagan tiang rumiyin utawi tiang purba dengan punapa menika wigatos saged miturut Bapak. Ya, begini ya, karena manusia pada umumnya kan kita akan mencari jejak manusianya. Nah, kebetulan di Sangiran sinilah yang ada jejak manusianya. Contohnya itu tadi manusianya. Kalau yang lain itu hanya ditemukan satu era. Makanya di Sangiran ini diakui sama UNESCO karena 50% dunia adalah banyak ditemukan di Sangiran. Untuk manusianya, ya, manusianya ada 3 jejak tadi. Jadi eranya era Pleistosen bawah, ada Pleistosen atas, termasuk Pleistosen tengah. Nah, itu makanya banyak sekali para pengunjung yang untuk mencari tahu sebetulnya manusia yang di Sangiran itu umurnya berapa, bentuknya seperti apa. Makanya dia sering banyak yang kunjung di Museum Manusia Purba Sangiran karena tempat itulah yang ditemukan di Sangiran. Ya, matur nuwun Pak. Ya teman-teman semua. Oke, perjalanan kita sudah berakhir ya. Iya. Betul. Oke, kita di sini mendapatkan banyak sekali ilmu yang belum kita pernah tahu. Dengan adanya studi literasi di SMK Mikael ini, kita mengetahui bahwa manusia purba itu ternyata sangat unik ya Mas ya. Yes. Dan Sekali dan kita jadi lebih mengenal di Museum Sangiran ini ya teman-teman. Ya, jadi Tentang manusia purbanya. Ya, jadi kita juga lebih mengenal tentang kehidupan zaman dulu, ya, kehidupan zaman purba. Dan ya, jadi kita tidak apa ya. Tidak ada dah. Dan kita bisa belajar tentang kan kehidupan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya pasti. Nah kita bisa membandingkan dengan cara mengambil sisi positif dari zaman dulu. oke, sekian dari jalan-jalan berkedok belajar ya teman. See you di project-project selanjutnya ya teman. Semoga bermanfaat. Hai.